Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi. Maaf mengganggu waktunya Pak. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu yang telah Bapak luangkan pada hari ini. Seperti yang sebelum-sebelumnya, sesuai dengan janji pertemuan untuk hari ini untuk mewawancari Bapak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait peran Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini. Kira-kira untuk proses dalam mengambil keputusan kan bermacam situasi yang Bapak alami. Kemungkinan situasi yang lebih sulit yang Bapak hadapkan pernah Bapak alami dalam mengambil keputusan, kan gitu ya Pak ya? Ya. Terkait hal itu Pak, bisa kira-kira Bapak ceritakan bagaimana pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait situasi-situasi yang sangat sulit tersebut Pak? Terima kasih sebelumnya Ya Pak. kepada Pak Rudi yang kunjung ke sekolah ini Siap Pak, untuk siap. mewawancarai tentang bagaimana mengambil keputusan sekolah dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, baik, terima kasih Pak. Nah, saya jelaskan untuk pengalaman saya dalam lebih banyaknya mungkin dalam laporan-laporan biasanya dari guru itu sendiri atau masyarakat, kita tampung dahulu. Oh gitu Pak ya. Jadi Ya, kita ya. dari guru, kemudian dari masyarakat kita tampung dulu permasalahannya apa. Nah, setelah itu kita ambil aspirasinya. Oh, Kita ambil ya, ya, aspirasinya. Nah, setelah itu baru kita mengambil keputusan dengan biasanya menggunakan musyawarah. Menggunakan musyawarah dengan mengembangkan apa yang akan kita gunakan untuk selanjutnya. Seperti itu. Mungkin dengan hasil musyawarah tersebut kita bisa mengambil satu keputusan bahwasanya sekolah ini harus begini. Harus begini, tapi dengan berdampak positif. Nah, yang negatifnya kita hilangkan, yang positifnya seperti itu. Nah, seperti itu kita lakukan dengan guru, dengan masyarakat. Nah, pada umumnya pada warga sekolah. Gitu Pak ya. Nah, baru kita mengatakan pertemuan mungkin seperti itu. Ada pertemuannya dulu, kemudian apabila ada yang menunggu di dalam pengembalian keputusan, ada kita mengambil kebijakan. Nah, jadi kita seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin tidak bisa mengambil satu keputusan yang bersifatnya negatif ataupun secara otoriter. Gitu Pak ya. Tapi kita ada yang harus kita bicarakan dengan bijak seperti itu, gitu ya. supaya dengan kebijakan kita warga sekolah menerimanya Pak. Nah, jadi tidak semena-mena kita sebagai kepala sekolah harus melakukan ini harus gini harus ini, tidak, gitu, tapi Pak, kita ya. harus ambil kebijakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu loh Pak. Jadi Pak, banyak yang sudah pengalaman yang Bapak alami dalam untuk mengambil keputusan ini ya. Secara garis besar Bapak menjalankan untuk mengambil keputusan itu dari yang saya tangkap tadi ya, itu melakukan kolaborasi ya. Iya, betul. Dengan ke semua pihak dari warga sekolah tadi, itu yang saya tangkap tadi. Untuk detailnya Pak, langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan itu seperti apa Pak kira-kira? Nah, kita biasanya Pak, langkah-langkah yang kita ambil yang pertama, kita terlebih dahulu kita sampaikan kolaborasi dulu Pak. Oh gitu ya. Kolaborasi yang kemudian dari kedua belah pihak kemudian mengusulkan pendapat yang akan disampaikan kepada kita. Setelah pendapat yang disampaikan dengan kita, barulah kita mengambil keputusan dengan biasanya dengan musyawarah juga Pak. Tidak bisa kita mengambil keputusan dengan
Iya. semena-mena. Nah di sini sekolah kita kan ada komite, Oh gitu ya. kemudian ada wakaseknya juga Pak, kemudian ada orang tua wali, kemudian ada warga sekolahnya. Sama-sama lah kita saling kolaborasi Pak, seperti itu. Jadi bagus yang Bapak lakukan itu ya. Selanjutnya untuk dalam mengambil keputusan yang Bapak lakukan tuh saya kira sudah sangat baik karena melibatkan semua pihak ya. Iya. Dari komite tadi Bapak katakan dilibatkan, warga sekolah, wakil sekolah juga dilibatkan. Jadi selama ini dalam mengambil keputusan itu hal-hal yang Bapak anggap paling efektif, yang paling efektif nih Pak dalam proses mengambil keputusan itu sendiri itu yang bagaimana Pak? Yang lebih efektif kalau menurut saya Pak, itu kita harus bermusyawarah Pak. Dengan bermusyawarah, duduk bersama, kita pecahkan permasalahannya. Nah, kemudian masalah ini bisa nggak kita lakukan di sekolah kita ini? Apa bisa tidak? Kalau tidak ya berarti kita tinggalkan terus. Yang bisa kita lakukan. Gitu. Nah, Iya, contohnya, iya. misalnya ada masyarakat mengadu tentang keluhan di sekolah kita ini, kenapa pembelajaran selalu memberikan PR kepada guru, kepada siswanya. Nah, kepada siswanya. Tapi kita kan harus mengetahui juga kenapa seorang siswa itu tidak mau diberikan PR. Nah, kan harus tahu juga. Nah, dalam bahasa kita kan harus ada asesmen dan identifikasinya. Kenapa seperti itu? Supaya kita juga mengetahui. Kadang ada problem di sekolah, di keluarganya. Nah, di keluarganya ada problem. Baik itu ada siswanya. Jadi kadang nggak pulang pun ke rumah, Pak. Seperti itu, Pak. Gitu. Jadi kan susah sekali kita untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah, itu gurunya. Kemudian selaku pimpinan juga itu kita ada guru, ada teknik. Nah, kadang-kadang kan administrasi kita suruh kerjakan, hari ini harus selesai, hari ini harus selesai karena deadline. Nah, tapi kita mengetahui juga apa sih kebutuhan guru ini yang harus dilakukan. Nah, kadang-kadang guru tersebut dia ada problem di rumahnya. Nah, itu kembali ke ada problem ketika kita kasih tugas tidak selesai. Kenapa dia tidak masuk sekolah, kemudian tidak hadir ke sekolah, tidak menyelesaikan tugasnya sebagai pegawai seperti itu. Nah, kita harus tahu apa sih sebenarnya. Nah, kita tidak semerta-merta memvonis orang kamu gini, tidak. Tapi kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya. Kita harus paham seperti itu. Jangan kita mengambil satu keputusan divonis langsung, tapi kita bicarakan dengan baik, kita bina dulu. Nah, seperti itu. Berarti itu problem-problem yang Bapak hadapi itu merupakan tantangan lah ya. Iya, tantangan betul Pak. Merupakan tantangan tersendiri. Jadi biasanya Pak, apa yang menjadi tantangan yang bagi Bapak yang harus Bapak selesaikan dengan melibatkan semua pihak itu tadi Pak? Kita ini ada dua tantangan Pak. Yang pertama tantangannya membangun. Nah, kedua ada tantangan yang tidak membangun. Nah, seperti itu. Jadi tantangannya membangun inilah yang kita menelisir ataupun kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Oh, ini tantangan membangun seperti apa? Guru ini harus mempunyai skill. Kepala sekolah ini harus punya skill. Nah, contohnya harus menyelesaikan kegiatan. Nah, itu tantangan kita untuk membangun. Tetapi ada yang tantangan tidak membangun. Contohnya tantangan tidak membangun adalah ketika menjelek-jelekkan sekolah, ada pihak oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu kita apa? Ya kita ibarat yang negatifnya. Itu tantangan, ada dua tantangan seperti itu. Jadi dengan tantangan itu yang Bapak hadapi bisa menjadikan semacam apa ya, menyatukan persepsi lah dengan masalah-masalah yang terjadi dengan warga sekolah itu tadi Pak ya. Nah, jadi tantangan itu kan kita lihat juga. Kenapa harus ada tantangannya membangun Pak? Jadi ada kenapa tantangannya negatif? Nah, kembali lagi pada sekolahnya. Betul nggak dilakukan? Betul. Kalau betul dilakukan, kita introspeksi diri kita sendiri, seorang pemimpin, kemudian dari sekolahnya seperti itu Pak. Nah, ada
tantangannya membangun. Jadi yang membangun inilah terus kita support. Nah, tantangan yang tidak membangun tadi harus kita analisis juga. Kenapa? Kadang sekolahnya yang salah. Iya. Atau memang oknum-oknumnya yang memang ingin sekolah ini dikatakan tidak baik seperti itu. Nah, itu harus kita analisis juga. Iya, betul. Supaya mengetahui di mana sih sebab dan akibatnya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi Pak, untuk dalam penyelesaian Pak ya, waktu penyelesaian dalam pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan, apakah langsung pada saat itu, pada hari itu juga, atau memerlukan banyak waktu yang panjang Pak? Yang pertama kita lihat dulu, permasalahannya yang bagaimana. Nah, menurut pengalaman saya Pak, jika permasalahan itu harus selesai pada hari ini juga, ya kita selesaikan. Contoh, misalnya ada kasus yang guru tidak masuk ke sekolah pada hari ini. Nah, tapi kita panggil datang. Kita panggil datang, kita berikan nasihat, kemudian pembinaan, pembinaan. Nah, kemudian kesepakatannya sudah dilakukan. Kemudian nanti baik itu berarti sudah selesai Pak. Gitu ya Pak ya. Ketika dipanggil sudah datang. Tapi ada juga Pak, ketika nanti ada yang tidak hadir, bisa dipanggil di surat tidak hadir, kan itu memakan waktu berapa hari. Kita berikan surat teguran, kita panggil melalui WA, via telepon, kemudian via surat juga. Ya itu yang membuat permasalahan berlarut. Berarti ya, tergantung permasalahan yang dihadapi. Iya, tergantung permasalahan yang kita hadapi. Kalau permasalahannya ringan ya mungkin di hari itu sih selesai. Di hari itu juga selesai Pak. Nah, tapi kalau enggak ya kan harus ada butuh proses. Betul. Proses. Contohnya kalau permasalahan berat kan kita punya pertama teguran, kedua secara lisan, kemudian ada surat kita surati. Setelah itu kita tidak bisa lagi di sekolah, ya kita serahkan kepada yang dinas pendidikan seperti itu. Kenapa harus dinas pendidikan? Karena bisa memutuskan bisa kembali ke sekolah lagi guru tersebut atau memang dimutasi atau tetap di sini seperti itu. Intinya kita kalau masih di dalam sekolah ini kita masih bisa melakukan permasalahan itu dengan baik, kemudian kita selesaikan dengan baik secara keluarga. Untuk apa yang tempat lain? Cukup kita di sini dulu. Nah, kalau memang nggak bisa lagi baru intern sendiri. Iya, internnya seperti itu Pak. Jadi Pak, kira-kira ini Pak, terkait faktor yang membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan selama ini, apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan pertama Pak, kita harus saling kolaborasi dulu Pak. Kerjasama. Ya. Ada kan di sekolah kita ada punya wakasek. Maksudnya ada permasalahan yang permasalahan di guru, ya berarti kita ke kurikulum dulu. Kemudian masalah siswa, berarti ke wasek kesiswaan. Kemudian ada permasalahan di sarana prasarana, berarti ke wakasek sarana prasarana. Nah, mereka sudah bisa mengatasi, nanti laporan ke saya, berarti ya sudah kita selesaikan. Tetapi kalau di bawah ibarat kita ada perpanjangan tangan pemimpin, ada wakasek yang tidak bisa, baru naik ke kita seperti itu. Nah, makanya kita saling kolaborasi, kita duduk bareng, kita bicarakan dengan baik, bermusyawarah, hasil musyawarah tersebut itulah yang harus menjadi efektivitas untuk membantu keputusan kita secara bekerja sama. Jadi ya seperti mempermudah Bapak lah ya dalam menjalankan aktivitas tupoksinya tadi. Iya, tupoksinya sudah ada Pak. Ya, jadi kalau gitu Pak, ya tepat sekali yang Bapak sampaikan. Jadi ini sangat baik untuk kita saling ilmunya kita manfaatkan. Ini yang terakhir nih Pak, dari pengalaman Bapak untuk membuat keputusan selama ini, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari proses pengambil keputusan ini itu diri Bapak sendiri gimana? Ya kalau kita pelajaran kita ambil ini kan ilmunya kan harus ada, ibaratnya kita itu pemimpin harus bijak. Harus bijak. Kenapa harus bijak? Yang pertama kebijakan itu kita ambil untuk suatu yang akan datang.
yang akan datang. Misalnya contoh, kita mengambil keputusan bahwasanya kita harus menggunakan kegiatan secara penggunaan ilmu pengetahuan di sekolah ini harus menggunakan IT semua. Guru harus bisa IT. Kemudian di dalam ruangan sudah dilengkapi dengan alat TIK semua, fokus segala macam. Itu kan satu kebijakan kita untuk menerapkan dia supaya bisa ilmu pengetahuannya itu yang apalagi sekarang ini kan udah abad canggih semua, Pak. Iya, betul. Abad canggih. Jadi mau tidak mau kan harus diambil. Seorang pemimpin harus mengambil risiko yang mengambil risiko kebijakan tadi, keputusan tadi, apapun itu hasilnya. Tapi demi untuk kebaikan, Pak ya. Bukan pemimpin itu mengambil satu keputusan untuk dirinya sendiri, tapi ini untuk semuanya, baik dari segi sarananya, kemudian dari segi ilmu pengetahuan, kemudian dari kompetensi guru, kemudian dari semua aspek di dalam lingkungan sekolah itu, bahkan untuk di luar sekolah, Pak. Di luar sekolah seperti apa? Ya kita dengan masyarakat sekitar sekolah itu harus kolaborasi semua, Pak. Jangan betul. Ibaratnya ke masyarakat juga saling kenal tidak kenal, tapi masyarakat juga tahu nih loh sekolah ini, dan juga warga sekolah harus tahu juga masyarakat. Nah seperti itu. Berarti kebijaksanaan itu keputusan yang bijaksana yang harus bijaksana, Pak. Karena kita nggak bisa tidak memikirkan diri sendiri. Tidak memikirkan diri sendiri seperti itu, Pak. Supaya sekolah ini berjalan dengan aman, baik, kendalinya. Kalau sudah aman sekolah ini, kita dengan masyarakat sudah baik, dengan masyarakat juga kita sudah sama-sama saling menjaga, otomatis masyarakat akan menjaga sekolah, akan menjaga sekolah. Pasti itu. Nah, kita kan semua sekolah ini dari jam 8 sampai dengan jam 3 lah, Pak ya. Bisa dikatakan jam 3 itu punya sekolah. Tapi setelah itu dikembalikan di lingkungan masyarakat. Ada nanti ya walaupun adalah penjaga sekolahnya di sini. Tapi penjaga sekolahnya kan otomatis tidak terbatas dengan masyarakat, karena yang wilayah itu kan betul. Di dalam wilayah tersebut kan punya masyarakatnya. Kan seperti itu. Kita kan menghormati. Ya, baik Pak, kalau gitu sangat luar biasa penjelasan dari Bapak. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang disediakan pada hari ini. Jujur saja nih Pak, istilahnya pertemuan hari ini, wawancara hari ini itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas ya sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya hasil refleksi wawancara ini menambah wawasan bagi saya dan juga merubah paradigma pendidikan terutama di sekolah kita ini. Sekali lagi Pak, mohon terima kasih saya ucapkan atas ketersediaan waktu Bapak untuk kesempatan kali ini. Ya, semoga nanti ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Kami pun terima kasih juga. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.